kalau kamu lahir dalam keadaan miskin gitu ya, kalau kemudian mati dalam keadaan miskin juga, berarti itu adalah pilihan. Jadi kita melihat anak-anak ini sudah mulai moving forward gitu ya, maju dengan pola-pola pikir yang terbentuk gitu ya, mereka bisa jaga akidahnya, itu kayaknya surprise banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangers MPM di seluruh Indonesia. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya dalam program Binsan, Bincang Santai. Rangers MPM, keberhasilan seseorang itu bisa diukur dari seberapa besar dia memberikan manfaat ke orang lain. Binsan kali ini spesial karena kita mengundang salah seorang yang kiprahnya di sosial luar biasa. Beliau memberdayakan para yatim duafa beserta keluarganya, bahkan memberikan pembekalan-pembekalan agar para yatim dan keluarganya itu bisa berusaha dengan baik. Langsung aja kita sapa Ibu Rosmelani, SPDI MM. Assalamualaikum Ibu Rosmelani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu ya. Ini saya manggilnya apa nih? Ibu Ros, Ibu Melani apa gimana? Wah, panggilan saya banyak ya. Banyak ya. Apa jadi Bu yang boleh saya Ada panggil? yang manggil Umi Lani, ada yang panggil Kak Ros, Kak Ros, karena ya. nempelnya Kak Ros kayak itu Upin dong. Ipin. Iya, jangan ya. Berarti saya panggil Umi Lani. Ya, biasanya kalau anak-anak manggilnya Umi Lani. Tuh. Okay. Baik Umi Lani. Ini saya tertarik dengan kiprahnya Umi Lani di dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Luar biasa. Saya juga melihat portfolionya, kurikulum vitae juga ya. Banyak mendapatkan penghargaan-penghargaan khusus terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah ini kita langsung saja nih Bunda. Umi ya. Umi Lani. Ya. Pemberdayaan seperti apa sih yang Umi Lani lakukan? Ya. Pada dasarnya kan pemberdayaan yang kami lakukan memang kan melalui lembaga sosial ya, yang bernama Wawas Anak Bangsa. Jadi kami berfokus dalam peningkatan kualitas yatim dan duafa. Nah sambil berjalan ini memang banyak hal ya, karakter-karakter yang ada di yatim ini yang perlu kita tumbuhkan dan kita kembangkan. Karena ketika berbicara tentang yatim atau duafa, banyak sekali keterbatasan. Pasti. Ya, dari mulai bagaimana pola pikir gitu ya. Mindset ya. Kemudian daya juang. Ya, kita pahami sendiri karena lingkungan yatim itu kan sangat terbatas ya. Rumahnya kadang-kadang hanya sekian meter diisi oleh 6 orang gitu ya. Bahkan ada salah satu binaan kami yang ibunya tuh sampai tidur di luar. Kalau anak-anaknya sudah kumpul di dalam satu kamar itu kan biasanya mereka ngontrak ininya di luar. Terus ketika masak cuma satu menu kangkung dicampur sama nasi, makannya rame-rame. Jadi ini yang kemudian memotivasi kita ya untuk bagaimana membuat para yatim dan duafa ini kemudian bisa bertumbuh dan berkembang baik secara pola pikir. Karena pada dasarnya kalau bicara tentang program pemberdayaan gitu ya, bagaimana tujuannya itu adalah mereka mandiri secara material, mandiri secara intelektual, kemudian disediakan sebuah lembaga yang bisa memfasilitasi mereka untuk berkembang. Baik. Gitu. Sebelum kita ke lembaganya ya, saya tertarik dengan para yatim duafanya ini. Ya. Ini dari wilayah-wilayah mana saja? Kalau so far saat ini lebih banyak memang di Jakarta Utara ya, Tanjung Priok. Kan kita kenal ya Jakarta Utara itu dengan sebuah wilayah yang keras ya. Baik. Karena mungkin dekat pelabuhan ya, karena memang terkenal ya Tanjung Priok tuh keras, panas, terus kemudian kumuh, miskin gitu ya, rawan kejahatan. Jadi tingkat pendidikannya juga memang menengah ke bawah gitu. Nah ini yang kemudian kayak kita coba untuk bisa
memaksimalkan ya potensi-potensi yang ada di wilayah Jakarta Utara. Nih, yatim nih. Yatimnya dibekali apa aja nih? Kalau yatim sendiri kan sebenarnya program intinya adalah beasiswa. Ya. Beasiswa yatim, ya? Beasiswa biaya pendidikan buat yatim. Cuma memang tadi kita menghindari untuk program-program sosial yang sifatnya charity, gitu. Karena memang tadi ketika kita melakukan pola-pola yang sifatnya charity, bantuan sesaat gitu ya, kita ngasih uang untuk biaya sekolah selesai gitu ya, tidak memberikan dampak yang bagus gitu tadi. Karena sementara tujuan kita kan untuk perubahan pola pikir sama daya juang mereka yang untuk dimaksimalkan. Jadi dalam konteks beasiswa ini kita memberikanlah pendampingan yang kita sebut sebagai pembinaan gitu. Pembekalan tadi sama ya, pembinaan bentuknya pembekalan dari mulai pembekalan capacity building ya. Capacity building ini outputnya tadi untuk perubahan mindset sikap ya. Akhlak gitu ya. Kemudian capacity spiritual kita melakukan program tahfiz gitu ya, program tahfiz, terus kemudian pembekalan akhlak. Dan yang terakhir adalah dengan capacity building, capacity skill. Jadi kita juga memberikan skill ya, keilmuan. Jadi bukan hanya mentalnya yang dibangun, tapi jadi juga kita pernah melakukan training komputer, kemudian desain grafis, yang di situ untuk bisa membantu anak-anaknya. Kayak kemarin training komputer itu yang sederhana untuk Microsoft Office sih. Agar ketika mereka lulus kuliah misalnya lulus SMA udah bisa siap pakai gitu. Mereka bisa apply misalnya ke perkantoran dengan bekal yang mereka punya. Tadi desain grafis bagi yang punya potensi misalnya untuk desain gitu. Jadi kita juga pernah beberapa kali kuliner gitu ya. Jadi ada satu yatim yang kemarin pandemi itu sempat berhenti kerja gitu ya, di PHK, terus kemudian dia bikin kayak makanan-makanan ringan ya, namanya saya lupa ya, Yomil. Nah, dia jualan dari itu, jadi selama masa pandemi alhamdulillah jualannya banyak, booming gitu. Jadi kita pembekalannya ini nggak sebentar Umi ya, karena tadi saya dengar salah satu yatimnya itu sudah dewasa bahkan ya, sudah bekerja. Ya. Berarti dia dibina dari kecil. Dari mulai kita membina dari SD, SD sampai kuliah ya. Jadi dari prosesnya memang panjang ya. Kalau yang penerima beasiswa sampai saat ini kita sudah membina sekitar 7 tahun lebih ya. 7 tahun itu. Tadi ya kita kasih pembekalan yang SD, SMP, ketika masuk ke remaja berarti kan treatmentnya lain lagi gitu kan. Jadi kalau udah mulai masuk ke SMA atau masuk ke kuliah usia remaja kita kasih leadership, entrepreneurship gitu ya, untuk kemudian mereka tadi bisa punya daya juang setelah mindsetnya, pola pikirnya sudah mulai agak berubah bahwa saya harus merubah kehidupan dari yang awal, istilahnya tidak mau mengulang kemiskinan yang dilalui gitu ya oleh keluarganya, harus mau merubah keluar dari lingkaran kemiskinan, maka mereka harus punya daya upaya. Kalau saya suka mengatakan ke anak-anak itu, kalau kamu lahir dalam keadaan miskin gitu ya, kalau kemudian mati dalam keadaan miskin juga, berarti itu adalah pilihan gitu. Karena kita punya kemampuan untuk bisa keluar dari lingkaran itu. Baik Umi. Ini dibatasi hanya yatimnya saja atau ada yang lain, pemberdayaan yang lain selain yatim? Kan ketika bicara yatim, ada yatim dan keluarga gitu ya. Jadi orang tua pun juga diberikan pembekalan tadi ya. Jadi kalau anak-anaknya, yatim berarti ibunya mungkin ya Bu? Iya, ibunya. Ibunya bahkan kalau di situ ada ibaratnya kalau masih keluarga di dalamnya, ya kita satu keluarga itu yang kita kita bina juga. Jadi orang tuanya juga ada kewajiban untuk bisa hadir pembinaan itu sepekan sekali. Sama. Jadi kalau di orang tua memang lebih banyak kita memberikan pembekalan yang sifatnya parenting ya, ketahanan keluarga.
proses pembekalan yang di tempat Umi ini ada dampak positif nggak ke lingkungan sekitar? Alhamdulillah ya. Jadi sekarang banyak anak-anak yang mulai tadi karena kita memberikan ruang untuk ngaji, program tahfiz, capacity skill gitu, capacity building, kita juga melibatkan ya masyarakat sekitar. Rata-rata relawannya kami adalah ibu-ibu yang penerima beasiswa. Mereka ikut bantu kita. Jadi kalau kita ada acara kan kita SDM-nya terbatas ya. Mereka ikut terlibat gitu. Ada yang ngatur ini. Jadi ibu-ibu yang kita bina, ini kita bicara ibu-ibu dulu ya. Jadi ibu-ibu yang kami bina dulu tuh ketika pembinaan pertama kali yang ngaji duduknya pada di pojok gitu ya, malu-malu, diem. Sekarang alhamdulillah sudah bisa bicara di depan umum, buka pengajian, kemudian yasinan mereka yang pimpin gitu ya. Banyak hal gitu ya, bahkan ada beberapa ibu-ibu yang datang ke saya nangis-nangis gitu ya. Umi makasih ya gitu. Karena diberikan ketika dulu tuh saya cuma kuli cuci, ngurusin anak orang. Sekarang banyak anak-anak yang manggil saya Bu Guru gitu kan, Umi. Jadi saya seneng banget gitu. Itu di ibu-ibu. Kalau di anak-anak tadi ya kemauan mereka untuk belajar lebih lebih tinggi itu jadi sebuah trigger ya. Saya bilang dari lulusan yatim yang sudah mulai SMA, yang tadinya tuh dulu kalau ditanya nanti lulus SMA mau kemana? Ya kerja kali nih. Jadi apa? Nggak tahu, sekenanya aja. Cuma kan kita banyak nemukan jadi OB, jadi penjaga toko gitu kan. Nah terus kemarin kita cobakan ya intensif 2 kali dua angkatan ini itu hampir semuanya itu milih untuk kuliah. Ada yang memang sambil kerja. Sekarang ada yang sudah di Astra kerja, terus ada juga ada yang kerja di NGO juga yang lebih besar gitu ya di pelabuhan. Terus kemudian ada juga yang kuliah sekarang sudah mulai semester berapa tinggal lulus ya, masuk psikolog segala macam. Ya alhamdulillah ada perubahan yang kemudian bisa dirasakan sama mereka dari pembekalan dan yang kita masyarakat kasih. juga ya, masyarakat sekitar ya, Masya Allah. Pasti ya. Pahala yang besar sekali Umi. Pahala yang milik Allah ya. Motivasinya apa sih Umi? Ya kalau motivasi kan tadi ya bermanfaat untuk umat ya, jadi manusia yang memiliki manfaat kepada masyarakat banyak. Pertama, yang kedua memang ya outputnya memang kan kita pengen masuk surga ya. Surga ya. Mungkin kalau ilahi ya. Kan kalau orang mungkin maunya surganya yang di pinggiran ya. Kalau saya maunya surganya yang di tengah-tengah dong gitu. Masa sih nyarinya yang pinggiran? Ketika prioritasnya yang tengah, mau nggak mau kan kita kualitasnya juga harus carinya yang tengah-tengah. Artinya ketika saya hanya berpikir ketika banyak ya sekali tawaran gitu. Ada yang minta untuk jadi supervisornya, ngelola perusahaan. Saya diajak mitra gitu untuk pilihannya ke sosial. Saya sempat berpikir gitu ya, kenapa ya jadi pilihannya ke sini gitu ya. Saya cuma ngukur-ngukur dari ibadah mungkin masih banyak yang kurang gitu. Mungkin cara saya untuk bisa masuk surga salah satunya dengan ini gitu kan. Jadi ya menikmati aja ya setiap momen-momen melihat anak-anak tuh bisa menghafal Quran. Terus ada perubahan di ibu-ibunya gitu ya. Itu senang ya. Senangnya luar biasa gitu kan, karena kan kita punya anak biologis, ada anak idealis gitu ya. Jadi kita melihat anak-anak ini sudah mulai moving forward gitu ya, maju dengan pola-pola pikir yang terbentuk gitu ya, mereka bisa jaga akidahnya, itu kayaknya surprise banget gitu untuk seorang Rosmelani gitu ya, ibaratnya yang cuma modal nekat doang gitu, punya lembaga sosial. Ya udah ngerekrut ibu-ibu, kita tuh semuanya perempuan, emak-emak doang gitu. Emak ya, tapi emak-emak yang mencari ridho ilahi. Ya insya Allah ya. Barakallahu fiik. Umi Rosmelani, perjuangannya luar biasa, sangat menginspirasi Rangers Champion di seluruh Indonesia insya Allah. Amin. Dan semoga istiqomah terus. Amin ya Allah, terus. Amin. Jadi dimulai dari diri kita ya Umi ya. Ya. Dan menyebar ke yang lainnya. Ya insya Allah. Katanya
orang baik ketemunya dengan orang baik ya. Insya Allah. Dipertemukan di sini dengan orang baik itu luar biasa. Terima kasih Umi. Ya, atas waktunya. sama-sama. Barakallahu fiik. Sama-sama. Rangers MPM, demikianlah bincang santai kita bersama Umi Lani atau Ibu Rosmelani SPD MM. Beliau adalah penggiat pemberdaya masyarakat. Tadi sudah kita dengar semua, sangat menginspirasi. Dan insya Allah ini bisa menginspirasi teman-teman Rangers MPM di seluruh Nusantara. Insya Allah. Terima kasih. Andi Farabi pamit, bincang santai MPM TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.